Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaldi Basyarillah. Nama saya Mata Bror. Saya Muhammad Fadul Rahman Zubir. Saya Muhammad Zaki Dia Imtiaz. Saya Tegar Langga. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan jenis perdagangan yang dilakukan sedikitnya dua negara berdasarkan kesepakatan antar individu. Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai perdagangan barang dan jasa antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor baik skala besar maupun kecil. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau Gross Domestic Product atau GNP Gross National Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak. Next. Selanjutnya ada peranan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dilatar belakangi oleh perbedaan potensi sumber daya dan teknologi antar negara. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah adanya spesialisasi pada produk-produk tertentu yang menjadi ciri khas suatu negara. Tujuan perdagangan internasional adalah untuk berkontribusi pada alokasi sumber daya yang efisien dan merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, tujuan perdagangan internasional adalah agar masing-masing pihak ingin mendapatkan keuntungan. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Efek perdagangan internasional terhadap produksi. Perdagangan internasional memiliki pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi dalam negeri. Berikut 4 macam pengaruh perdagangan internasional terhadap faktor produksi. Pertama, spesialisasi produksi. Perdagangan internasional dapat mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam memproduksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada beberapa jenis kasus spesialisasi produksi, yaitu pertama, constant cost, akan terjadi spesialisasi produk yang penuh. Kedua, increasing cost, terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Tiga, spesialisasi plus, perdagangan bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat. Tetapi keempat, spesialisasi tanpa perdagangan mungkin justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kenaikan atau investasi surplus. Dengan adanya perdagangan internasional dapat berdampak pada peningkatan pendapatan real masyarakat. Negara dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menyisihkan dana yang lebih besar untuk melakukan investasi atau bisa disebut sebagai investasi surplus. Kenaikan investasi tersebut memiliki arti bahwa laju pertumbuhan semakin meningkat. Ketiga, fan for surplus. Menurut Adam Smith, perdagangan internasional membuka wilayah pasar baru yang lebih luas bagi hasil produksi dalam negeri. Produksi yang awalnya terbatas wilayah lokal, sekarang bisa diperluas ke negara lain. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus, sekarang memperoleh saluran fan untuk bisa dimanfaatkan. Karena adanya daerah pasar yang baru, inti dari konsep spend for surplus. Selanjutnya, kenaikan produktivitas. Perdagangan internasional mempengaruhi tingkat produktivitas suatu negara. Berikut merupakan 3 faktor utama meningkatnya produktivitas yang disebabkan oleh perdagangan internasional. Yang pertama itu economies of scale. Pemasaran produksi dapat diperbesar dan dilakukan lebih murah dan efisien. Yang kedua, teknologi baru. Perdagangan internasional dapat menjadi sarana penyebaran teknologi baru dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dan negara belum berkembang, bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan negara luar, suatu negara bisa mengimpor barang, misalnya mesin yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negerinya.
Selanjutnya, rangsangan persaingan. Peningkatan produktivitas tidak berasal dari penyebaran teknologi saja, tetapi juga berasal dari pasar. Sektor-sektor pasar yang semulanya belum efisien dapat menjadi dinamis dan efisien berkat pengaruh persaingan dari pasar luar. Kasus pertumbuhan negara besar. Pada perdagangan internasional terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Kegiatan tersebut dapat menguntungkan untuk negara yang melaksanakannya. Ekspor juga termasuk salah satu sumber devisa yang penting bagi negara terbuka, karena ekspor dapat meningkatkan jumlah produksi yang dapat memberikan peran penting terhadap pertumbuhan serta stabilitasan perekonomian negara. Dengan ekspor dan impor, setiap perekonomian suatu negara dapat saling menguntungkan melalui perluasan pasar, pertukaran teknologi, dan lapangan pekerjaan. Dari sudut pandang hubungan internasional negara, dapat menghadapi berbagai kepentingan internasional, nasional, yang muncul di berbagai negara dan bangsa, yang tidak bisa dilaksanakan oleh negara sendiri. Menurut Roshida 2021, kegiatan ekspor berpengaruh terhadap cadangan devisa. Penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan nilai yang signifikan terhadap cadangan devisa. Menurut Octavia 2020, proses perdagangan internasional akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui sektor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian berakhir ke rumah tangga. Menurut Risnita 2020, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah suatu negara dengan menjalankan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Melalui impor, maka negara bisa mencapai kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi oleh negeri tersebut, sehingga biaya suatu produk, barang, dan jasa akan lebih murah. Indonesia adalah salah satu mitra dagang terbesar Cina di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Indonesia ke Cina terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dilandasi hubungan bilateral yang baik menyebabkan Indonesia dan Cina sering melakukan kegiatan ekspor dan impor satu sama lain. Cina banyak mengekspor elektronik, alat-alat pabrik, dan masih banyak lagi ke Indonesia. Sedangkan Indonesia banyak mengekspor batu bara, minyak sawit, besi, baja, dan masih banyak lagi, sesuai dengan permintaan impor masing-masing negara. Berdasarkan data dari Observatory of Economic Complexity pada tahun 2020, ekspor Indonesia ke Cina mencapai nilai sebesar 35,5 miliar US dollar, meningkat sebesar 11,7% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan drastis. Nilai ekspor yang dilakukan Indonesia ke Cina mencapai 54,5 miliar US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut kami cantumkan sumber-sumber referensi dari materi yang kami paparkan. Ada dari Dr. Agus Marcelino, Edunomik, Saidina Putri, Ardi Prawiro, Public Service and Governance, dan produk dari Indonesia dari Uni AI Cargo. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.